bayangkan NU Muhammadiyah selalu berbeda, karena perbedaan itu lebih hangat daripada persatuan. Kalau persatuan nanti lama-lama anyep, dingin, mending berbeda terus sehingga ada nggak enak terus kan, sehingga hidup menjadi lebih hidup. Jadi ya Allah, perkenankan NU dan Muhammadiyah jangan sampai bersepakat mengenai hari raya demi kehangatan bangsa kita, kan gitu. Karena NU Muhammadiyah masih, kalau dalam tafsir masih berposisi sebagai muslimun, belum berposisi sebagai mukminun. Masih muslim, belum mukmin. Jadi kita ini kan umat Islam, bukan umat iman. Kalau kita kembali ke etimologi Al-Quran, yang disuruh Tuhan bersatu dan yang diklaim Tuhan bisa mendapatkan, mencapai persatuan itu kan kaum beriman. Satu. Jadi perintah Tuhan di Al-Quran itu selalu ya ayyuhalladzina amanu, tidak pernah ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi memang orang Islam, baik NU Muhammadiyah itu memang tidak pernah mendapat perintah untuk bersatu. Jadi kalau mereka tidak bersatu itu malah baguslah, Tuhan yes cocok karo karepku, kata Gusti Allah begitu. Di surat Al-Hujurat juga disebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, gitu ya. Jadi nek anjene kan nyedono Quran dalam juz 26 surat Al-Hujurat. Presiden hati-hati kalau mau ngomong, kalau itu kira-kira haknya presiden ya jangan kamu yang ngomong gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dalam etika horizontal, ini etika vertikalnya begitu. Oke. Tafsir pertama ya, sedikit aja. Yang namanya Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah sampai Umar bin Abdul Aziz, sebelum mereka memakai kata sultan, jadi sultan itu diambil dari dua jenis kuasa atau kekuatan yang disebut oleh Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran yang disebut kekuasaan atau kekuatan itu kuah sama sultan. Kuah itu kekuatan atau kekuasaan normal, biasa-biasa saja pada manusia. Kalau sultan itu ada keistimewaan atau ada keunggulan, ada fadilah. Jadi misalnya gini, ada ayat wahai jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa dengan ilmu dan teknologimu menembus batas-batas frekuensi dan energi alam semesta sampai ke langit puncak, maka lakukanlah itu. Sebagaimana Amerika pergi ke bulan dan NU Muhammadiyah bertengkar mengenai kapan bulan datang untuk mengawali puasa dan hari lebaran. Itu kedua-duanya sama-sama berada dalam perintah Allah. Tapi engkau tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sultan. Jadi sultan itu satu jenis kekuatan ekstra yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau ada masalah-masalah darurat itu Anda boleh menyebut ya Qawi, ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin, wiritannya supaya tersugesti keadaan itu untuk bisa Anda atasi. Ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Tapi kalau lebih darurat lagi, ya Dzu Sultan, ya Dzu Sultan, ya Dzu Sultan, wiritannya begitu. Jadi yang kita serap dari Allah bukan hanya kekuatan normal, tapi kekuatan ekstra kurikuler. Maka kita sebut Dzu Sultan, ya wahai yang menjadi tuan rumah dari kekuatan-kekuatan ekstra di dalam kehidupan. Saya sengaja ngomong wirid karena di kiri kanan saya ada orang Muhammadiyah yang sama wirid agak kurang akrab. Tapi kalau Mas Tommy, mana Mas Tommy tadi? Kalau Mas Tommy tadi mengatakan saya ingin hidup secara Muhammadiyah dan mati secara NU. Nah, itu jadi tarawehnya 8 rakaat ringkas-ringkas, tapi kalau meninggal nanti harus ditahlili kan, itu kan. Nah itu Mas Tommy, itu dan itu boleh, itu namanya aliran Islam enak kan, gitu kan. Dan kita harus mengalami kedua-duanya. Malam ini kita tarawih 23 rakaat dengan witirnya, fine. Besok kita 11 rakaat dengan witirnya juga fine, tidak ada masalah. Pak Amin Rais di Garut diminta di Masjid NU untuk mengimami sholat subuh, dia pakai
kunut, tidak ada masalah. Ya besok pakai kunut, sekarang tidak masalah. Kita anut kedua-duanya, wong kedua-duanya punya nas yang benar, jadi tidak ada masalah. Saya malam kedua Ramadan bulan ini tarawih di Masjid Syekh Yusuf di Goa, Kabupaten Goa. Itu semua itu klan dari kerajaan Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional, dan Syekh Yusuf ini pahlawan nasional dua negara. Dia pahlawan nasional Indonesia dan pahlawan nasional Afrika Selatan. Sehingga orang semua bangga pada Syekh Yusuf karena memang luar biasa. Ini orang Makassar ini berdakwah sampai ke Afrika Selatan, sampai kelak lahir yang namanya Ahmad Didat, ya, jadi ahli debat yang luar biasa yang melanglang ke Eropa, Amerika untuk mempertanyakan sejumlah kepercayaan orang Kristen. Tapi saya sendiri tidak hobi seperti itu. Tarawih di masjidnya masjidnya Syekh Yusuf ini karena memang orangnya bangga mereka ini sama Syekh Yusuf, jadi tarawihnya khusyuk, panjang, ayat-ayat yang dipilih panjang-panjang, jadi siap-siap ini dengkul ini. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, waduh hitung halaman wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Waduh suwe gitu. Dia aku terawih keringetan ya karo-karonya. Aduh ya wis gak apa-apa wis. Besoknya pindah ke tempatnya Habibie di Parepare dan saya mengalami ekstrim dari yang di Syekh Yusuf. Kalau kemarin malam itu begitu khusyuk dan lamban tarawihnya, di Parepare ini begitu instan dan pragmatis. Cepet. Jadi kene jagat Allahu Akbar wis rukuk. Imamnya rukuk. Aku kan kalau rukuk kan sami Allahu memang kami takut wis sujud. Wah, dadi uber-uberan karo imam aku. Ye, kita temen imamnya ya ini. Imam ideal yang senang betul saya ini orang berani betul ini, dia berijtihad. Jadi orang itu kan kecepatan berpikirnya kan melebihi cahaya. Kan begitu kan? Ya tak? Jadi mulut itu memang tidak mampu meladeni percepatan speednya pikiran. Asal kekhusyukannya memang begitu cepat sampai ke Allah, ya sudah, fisik ini setengah mati mengejar pikiran kan.